Halo, berjumpa kembali. Kita akan lanjutkan tutorial tentang membuat situs LMS berbasis Moodle dengan menggunakan platform Moodlenesia ya. Nah, di tutorial kali ini saya akan memfokuskan dulu untuk pengelolaan data pengguna atau data user ya. Jadi asumsinya adalah rekan-rekan, teman-teman sudah membuat situsnya di moodlenesia.com begitu ya. Nanti kemudian di situs tersebut kita akan daftarkan daftar peserta, baik itu mahasiswanya atau siswanya, kemudian guru atau dosen-dosennya, dan user-user yang lainnya begitu. Sehingga nanti setelah data usernya itu masuk ke dalam situs ataupun LMS yang sudah kita buat tadi begitu ya, buat sebelumnya, itu nanti mereka bisa login dan menggunakan LMS itu masing-masing dengan akunnya masing-masing tentunya. Baik, kita akan mulai dengan kita masuk kembali ke Moodlenesia ya, Moodlenesia-nya dulu ya. Misalkan saya login lagi dengan akun saya ya. Oke. Nah, nanti setelah login kita akan pilih dulu situs mana yang akan kita kelola tentunya ya. Jadi misalkan sebelumnya di tutorial sebelumnya saya sudah membuat situs dengan nama universitassauri.moodlenesia.com ya. Kita lihat lagi di tile site. Nah, ini sekaligus juga misalkan teman-teman lupa nih password untuk adminnya itu apa ya, karena di generate oleh sistem dan kita juga belum sempat mengganti password di Moodle-nya ya, di LMS-nya. Nah, ini juga sudah ada fasilitas yang sangat memudahkan kita sebetulnya. Yang penting kita ingat akun ke Moodlenesia-nya, kita bisa reset ataupun kita ganti lagi password untuk adminnya. Jadi misalkan ini tinggal klik saja di sini, lalu nanti akan diberikan lagi password baru yang dapat kita gunakan untuk mengakses situs ataupun LMS Moodle yang sudah kita buat tadi. Nah, ini misalkan saya sudah punya passwordnya lagi, saya akan login dengan yang ini, kemudian saya klik lagi yang ini. Saya close dulu yang lama. Nah, saya klik yang ini. Nah, kita akan login ya. Login sebagai admin gitu ya, atau pemilik dari aplikasi ini gitu ya, atau Moodle ini. Nah, ini kita sudah berhasil login gitu ya. Nah, sekarang kita akan berbicara masalah pengelolaan pengguna atau user begitu ya. Nah, di mana letaknya? Kita bisa masuk ke menu site administration gitu ya. Nah, ini cukup banyak sebetulnya Moodle ini cukup banyak fitur yang bisa kita kelola. Tapi untuk kali ini, tutorial kali ini kita akan fokus di user ya, atau di pengguna. Jadi kita tinggal klik site administration, nanti akan ada menu user, kita bisa klik di sana. Nah, di sini ada beberapa menu juga. Tidak usah bingung, tidak usah khawatir. Ini untuk apa, ini untuk apa. Yang penting kita gunakan yang paling sering saja ya. Yang akan paling sering kita akan gunakan. Yang pertama yang akan sering kita gunakan adalah link browse list of user. Ini artinya, kalau kita klik ya, ini artinya semacam tabel lah gitu ya, atau database user yang sudah masuk ke sistem ini, siapa saja, username-nya apa, emailnya apa, dan sebagainya gitu ya. Jadi nanti tabelnya ini berhubung baru 2 user, maka baru ada 2 nih. Kalau sudah ada 500 user, maka nanti akan ada 500 user di tabel ini gitu ya. Nah, saya back ya. Nah, kemudian yang kedua yang akan sering kita akan gunakan adalah link yang ini nih, add a new user. Add a new user ini adalah fasilitas untuk menambahkan akun, membuat akun. Jadi kita buatkan akun, misalkan kita sebagai dosen, kemudian rekan kerja kita juga akan menggunakan Moodle yang sudah kita buat ini untuk mengajar begitu ya. Nah, maka kita buatkan akunnya. Misalkan dengan akun tadi ya. Misalkan teacher 1 misalkan ya. Ini contoh saja. Misalkan begitu. Kemudian kita berikan passwordnya. Password default saja, nanti yang bersangkutan akan bisa ganti sendiri. Misalkan teacher 1. Ini bisa diklik juga kalau ingin lihat ya. Teacher 1 sama misalkan ya. Ini misalkan siapa nama teachernya gitu ya. Misalkan nama teachernya adalah, saya balik gitu ya. Nah, misal begitu ya. Emailnya sangat disarankan email yang valid tentunya begitu. Tapi kalaupun untuk percobaan kita bisa gunakan yang penting formatnya email. Jadi misalkan gini, teacher@teacher.com misal ya. Ini contoh saja ya. Yang penting formatnya ada nama user apa gitu ya. Jadi format email. Tapi nanti kalau pada prakteknya sangat disarankan menggunakan alamat email yang valid. Nah, setelah ini selesai, nah yang lainnya boleh diisi, boleh dikosongkan dulu. Yang penting yang warna merah-merah ini diisi dan ada username begitu ya.
kemudian dikasih password. Nah, kita tinggal klik create user. Begitu ya, kita klik create user. Nah, maka kita sudah berhasil menambahkan satu user. Kita coba. Ini misalkan kita log out dulu ya, bukan log out dari Moodlenesia-nya ya, tapi log out dari universitassauri.moodlenesia.com. Nah, ini di kanan atas itu ada log out ya. Nah, kita akan coba nih akun yang tadi ya, yang barusan dibuat. Jadi misalkan tadi itu akunnya itu nama penggunanya teacher 1, passwordnya teacher 1 juga. Ups. Nah, kita klik ya. Nah, ini sudah berhasil ya. Kita sudah berhasil. Nah, maka beda ya. Tadi saya login sebagai admin, nah sekarang saya login sebagai teacher, akun yang tadi sudah kita buatkan. Tapi nanti kita tidak akan lanjutkan dulu yang ini ya, karena kita akan bahas dulu untuk pengelolaan user yang lainnya. Nah, berbedanya apa? Kalau kita login sebagai admin tadi, maka akan ada tombol site administration tadi di sebelah kiri ya. Nah, karena sekarang kita login sebagai teacher, nah, atau sebagai user biasa, maka di sini tidak ada fitur site administration, begitu ya. Jadi itu yang membedakan akun admin dengan akun yang lain. Cukup jelas ya? Oke, ini saya hanya mencoba saja ya, bahwa si akunnya itu sudah berhasil kita buat. Jadi nanti akunnya tinggal kasihkan ke rekan kerja kita. Misalkan tadi ya, ini akunnya, username-nya, dan password-nya. Gitu ya, dan mereka sudah bisa login dengan situs Moodlenesia yang sudah kita buat. Oke, saya logout lagi. Gitu ya, saya login lagi sebagai admin. Nah, login lagi sebagai admin. Oke, nah jadi tadi ya saya review lagi. Jadi kalau untuk membuat akun baru, kita tinggal masuk ke menu user, kemudian add new user. Nah, tapi problemnya adalah ketika daftar usernya itu cukup banyak gitu ya, kalau satu-satu bisa gempor gitu ya. Kita buat satu akun saja tadi mungkin butuh sekitar 2-3 menit gitu ya. Nah, tapi nanti bagaimana nih kalau kita sudah punya daftar siswa, daftar mahasiswa yang cukup banyak, ratusan bahkan bisa jadi ribuan begitu ya. Nah, bagaimana memasukkan ke sini? Nah, kita bisa manfaatkan fitur di sini ada namanya upload user. Jadi Moodle ini gitu ya, Moodle ini yang kita gunakan itu memfasilitasi caranya upload user. Jadi kita bisa membuat akun, membuat user secara massal begitu ya. Nah, jadi kita tinggal klik site administration, user, upload user ya, diingat-ingat. Nah, di sini ada form yang harus kita isi dengan kita harus menguploadkan sebuah file gitu ya, dengan extension .csv. .csv ini bisa dibuat yang paling sering itu menggunakan Microsoft Excel ya, Microsoft Excel. Tapi misalkan supaya memudahkan, saya malah lebih enak menggunakan Google Spreadsheet ya. Jadi Google itu kan punya ya, kita bisa membuat Google Spreadsheet. Nah, seperti ini nih, gitu ya. Jadi boleh pakai Google Spreadsheet, pakai Excel juga boleh. Nah, misalkan kalau yang sekarang saya pakai Google Spreadsheet, dan rekan-rekan, teman-teman juga bisa menggunakan Google Spreadsheet ini sebagai template nanti. Kalau teman-teman nanti di link deskripsi juga boleh mendownload ke, nanti linknya saya akan sertakan. Nah, format apa yang bisa kita uploadkan ke sini? Adalah yang paling pertama harus ada kolom username, yang kedua harus ada kolom first name, last name, password, dan email. Nah, jadi 5 kolom ini wajib ada gitu ya. Urutannya boleh diacak, tidak harus username dulu. Misalkan saya mau email dulu, baru password, baru last name, baru first name, boleh gitu ya. Acak nggak masalah. Yang penting nama kolomnya ini jangan salah. Jadi jangan salah tulis. Makanya nanti boleh gunakan saja template ini sehingga nanti rekan-rekan, teman-teman bisa tinggal copy paste dari sana gitu ya. Nah, formatnya ini, jadi username itu berarti nama username-nya ya. Jadi misalkan saya mau membuat user sebanyak berapa? 14 nih misalkan ya. First name, last name-nya ya saya samakan dulu misal ya. Ini jangan ditiru, tapi oke lah kita saya percepat saja begitu ya. Passwordnya juga password default saja, nanti kita bisa minta tiap orang itu untuk mengganti passwordnya masing-masing. Emailnya pun ini masih dummy ya, tapi nanti ke depan sangat disarankan menggunakan alamat email yang valid begitu ya. Nah, kalau ini sudah selesai, misalkan kita copy paste dari daftar siswa, daftar mahasiswa begitu ya. Kita copy paste ke sini. Nah, kalau di Google Spreadsheet ini ada tinggal masuk ke file, lalu kemudian masuk ke download. Nah, di sini ada format CSV, separated value gitu ya, values gitu ya. Jadi kita masuk CSV. Kalau di Microsoft Excel itu tinggal masuk ke file, save as,
nanti jangan di save as sebagai file Excel ya, XLSX gitu ya, tapi pilih yang koma delimited atau CSV, ada sama gitu ya. Nah misalkan ini saya klik CSV ini, maka dia akan mendownload ataupun membuat sebuah file dengan format CSV. Nah setelah ini selesai, kita kembali lagi ke Moodle. Nah cara menguploadkannya bagaimana? Yang paling mudah, kalau saya lebih sering begitu ya, saya lebih sering menggunakan drag and drop ya. Jadi kita tinggal drag and drop ke sini. Nah, begitu ya, drag and drop. Nanti dia akan membaca filenya. Nah, ini sudah berhasil membaca filenya. Kalau sudah, kita tinggal klik upload user. Kita upload user. Nah, di sini kita sudah berhasil mendaftarkan, begitu ya. Kita sudah berhasil mendaftarkan 14 user ya tadi, kalau tidak salah ya. Ada 14 user. Ini 11, ini titik-titik, ini saja. Artinya sudah berhasil. Nah, nanti yang di sininya force password change-nya boleh di non-kan juga, atau boleh kalau misalkan kalau using having weak password, jadi misalkan nanti ketika pertama kali login akan dipaksa untuk membuat passwordnya masing-masing, atau kalau saya sih lebih sukanya none ya, jadi tetap menggunakan password yang default. Oke, sisanya nggak perlu di setting apa-apa saja biar nggak bingung. Kalau sudah upload user, nah maka di sini ada keterangan nih, user created ya, sudah berhasil membuat 14 akun, tidak ada yang error, berarti formatnya sudah benar. Continue, berarti barusan kita sudah berhasil mendaftarkan 14 user atau 14 pengguna masuk ke dalam sistem yang kita, sehingga masing-masing bisa login. Nanti ke usernya, ke siswanya misalkan, atau ke mahasiswanya tinggal dibagikan. Oke, atas nama Sauri Asep silahkan gunakan username user 14, passwordnya masih user 14 gitu ya. Nah nanti mungkin kalau di Bapak Ibu, di rekan-rekan, di teman-teman bisa ganti, misalkan kalau di perkuliahan dengan nomor induk mahasiswanya begitu misalkan ya, username-nya NIM misalkan, passwordnya apa. Nah atau di sekolah pun sama gitu ya, dengan nomor induk siswa misalkan username-nya, passwordnya pakai apa dulu, tapi nanti boleh diganti begitu supaya tidak disalahgunakan oleh pihak yang lain. Nah sesederhana itu, jadi kita bisa upload dan kita bisa lihat ya. Jadi kita kalau masuk lagi ke menu user, nah kemudian masuk ke atau site administration ya tadi ya, kita lihat browse list of usernya. Nah maka di saya sekarang sudah ada 17 user yang terdaftar, sehingga masing-masing bisa login nanti ke depannya untuk ke sistem yang sudah kita buat. Oke, itu saja untuk tutorial kali ini. Saya review di mana dengan Moodlenesia ini kita bisa membuat sebuah situs berbasis Moodle, kemudian kita bisa mendaftarkan usernya gitu ya dengan format yang sudah kita tentukan. Bisa didaftarkan satu-satu, kita masuk ke site administration, user, dan masuk ke add a new user begitu ya, kita isi satu persatu. Tapi kalau mau massal, kita gunakan fasilitas bulk of user, upload user ya. Nah formatnya ini nanti di link deskripsi, nanti saya sertakan linknya, sehingga rekan-rekan teman-teman bisa mengcopy dan menggunakan format itu menjadi sebuah format CSV. Oke ya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat mencoba dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.